잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고민은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 di kelompok 2 peminatan. Kali ini kami akan mempersembahkan materi mengenai sumber energi terbarukan yaitu geothermal. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nurkan Samaratul Hanibah. Perkenalkan, nama saya Excel Farel Apila. Perkenalkan, saya Moreta Amanda. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Perkenalkan, nama saya Silvilas Maria. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita yaitu tentang energi geothermal atau energi panas bumi, kita harus tahu alasan mengapa kita harus menggunakan sumber energi alternatif. Nah, jadi alasan mengapa kita harus menggunakan energi terbarukan adalah karena sumber energi fosil itu terbatas, sehingga kita harus segera mencari alternatif lain untuk mengurangi resiko krisis energi di masa depan. Saat ini saja cadangan energi fosil di Indonesia sudah mulai terbatas. Jika hal ini dibiarkan, maka kedepannya Indonesia akan mengalami krisis energi yang mengharuskan mengimpor bahan bakar fosil dari luar negeri. Kemudian, energi terbarukan sudah jelas lebih ramah lingkungan dan lebih bersih jikalau dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Sedangkan bahan bakar fosil saja ternyata menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Ini dikarenakan bahan bakar fosil diekstraksi dengan merusak tumbuhan, kemudian diganti dengan lahan tambang. Maka dari itu, penggunaan bahan bakar fosil harus segera dihentikan atau kalau bisa dikurangi. Kemudian kita beralih ke energi alternatif yang jelas jauh lebih ramah lingkungan. Apa saja sih manfaat energi terbarukan? Jadi, manfaat energi terbarukan itu ada 6. Yang pertama, yaitu dapat mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi. Yang kedua, menghemat biaya produksi energi, sebab sumber energinya tersedia gratis. Yang ketiga, biaya pemeliharaan atau perawatan juga lebih murah karena peralatan yang digunakan bisa dikatakan cukup sederhana. Yang keempat, mendorong masyarakat mandiri energi, sebab tidak perlu lagi tergantung pada persediaan atau stok energi fosil yang dominan masih impor. Yang kelima, tidak memerlukan sentralisasi produksi khusus karena bisa diproduksi di mana saja. Yang keenam, dengan terciptanya masyarakat mandiri energi, pertumbuhan ekonomi bisa mengalami kemajuan signifikan. Energi geothermal itu. Energi geothermal juga dikenal dengan nama energi panas bumi. Dalam bahasa Yunani, kata geo memiliki arti bumi, dan kata thermal memiliki arti panas. Jadi ketika digabungkan kata geothermal memiliki arti panas bumi. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2003 tentang panas bumi, sumber daya panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan bantuan bersama mineral, ikutan, dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi, dan untuk pemanfaatan diperlukan proses pengembangan yang dapat dimatikan untuk pembangkitan tenaga listrik atau pembangkitan langsung lainnya. Apa sih alasan kelompok kami memilih energi geothermal? Alasannya karena energi geothermal masih kurang diketahui oleh orang-orang. Selain itu, energi geothermal merupakan energi terbarukan yang menarik untuk dibahas. Sehingga kami memutuskan untuk membahasnya supaya lebih banyak orang tahu mengenai apa itu energi geothermal, proses pembuatannya, dan di mana tempat saja terdapat energi panas bumi ini. Saya akan menjelaskan bagaimana proses menghasilkan energi dari panas bumi. Nah, tahap yang pertama adalah mengidentifikasi lokasi yang memiliki potensi panas bumi yang cukup besar. Yang kedua, setelah lokasi yang berpotensi ditemukan, maka dilakukanlah pemboran sumber panas bumi yang dapat mencapai kedalaman ratusan hingga ribuan meter ke dalam bumi. Yang ketiga, setelah sumber dibor, perlu dilakukanlah penilaian terhadap suhu dan tekanan panas bumi di dalam sumur. Nah, semakin tinggi suhu dan tekanan, maka semakin besarlah potensi energi yang dapat dihasilkan. Yang keempat, panas bumi dari sumur diekstraksi dalam bentuk uap atau air panas. Jika panas bumi berupa air panas, air ini dapat langsung digunakan untuk menghasilkan uap. Nah, jika panas bumi berupa uap, uap tersebut dapat langsung digunakan untuk menggerakkan turbin atau dikondensasi menjadi air untuk digunakan. Yang kelima, uap panas atau air panas digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin ini menggerakkan generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, yang terakhir, setelah menggerakkan turbin,
uap atau air panas harus dipisahkan dari fluida dingin. Fluida dingin ini kemudian dikembalikan ke dalam tanah melalui sumur injeksi. Selanjutnya, yang ketujuh, beberapa pembangkit geotermal menggunakan sisa panas yang masih ada dalam fluida panas untuk pemanasan daerah sekitarnya, pemanasan industri atau keperluan lain. Yang kedelapan, proses produksi energi geotermal memerlukan pemantauan terus-menerus untuk memastikan efisiensi dan keselamatan. Operasi pemeliharaan rutin juga diperlukan untuk menjaga kinerja instalasi. Dan yang kesembilan, uap air bekas yang telah digunakan biasanya dibuang atau dikondensasikan menjadi air dingin sebelum dikembalikan ke lingkungan. Lokasi yang berpotensi mendapatkan energi panas bumi yaitu 1. Jawa Barat, yaitu di Gunung Salak yang terletak di Kabupaten Bogor dan Gunung Kambojang yang terletak di Kabupaten Bandung. Yang kedua, Jawa Tengah, yaitu di Dieng Plateong yang terletak di Kabupaten Wonosobo. Yang ketiga, Sumatera Utara. Di Sumatera Utara terdapat geotermal di daerah yang terletak di sekitar Danau Toba. Yang keempat, Maluku. Provinsi Maluku, terutama Pulau Ambon, juga memiliki potensi geotermal yang signifikan, terutama di sekitar Gunung Banda Api. Yang kelima, Sulawesi Utara. Daerah Minahasa Utara di Sulawesi Utara, terutama di sekitar Gunung Mahawu dan Gunung Lokon, memiliki potensi geotermal yang cukup besar. Yang keenam, Papua. Di Papua terdapat beberapa potensi geotermal di daerah pegunungan seperti Puncak Jaya. Saya akan menyebutkan lokasi PLTP Indonesia. Yang pertama, PLTP Kamojang, lokasinya di Jawa Barat. Yang kedua, PLTP Lahendong, lokasinya ada di Sulawesi Utara. Yang ketiga, PLTP Sibayak, lokasinya ada di Sumatera Utara. Yang keempat, ada PLTP Sibayak, lokasinya ada di Jawa Barat. Yang kelima, PLTP Darajat, lokasinya juga di Jawa Barat. Yang keenam, PLTP Wayang Lindu, lokasinya di Jawa Barat. Yang ketujuh, PLTP Dieng, lokasinya di Jawa Tengah. Yang ke-8, PLTP Ulu Belu, lokasinya ada di Lampung. Yang ke-9, PLTP Ulumbu, lokasinya ada di NTT. Yang ke-10, PLTP Pataloka, lokasinya ada di NTT. Yang ke-11, PLTP Patuha, lokasinya ada di Jawa Barat. Yang ke-12, PLTP Sarula, lokasinya ada di Sumatera Utara. Yang ke-13, PLTP Karaha, lokasinya ada di Jawa Barat. Yang ke-14, PLTP Lumut Balai, lokasinya ada di Jawa Barat. Yang ke-15, PLTP Sorak Marapi, lokasinya di Sumatera Utara. Yang ke-16, PLTP Muara Labuh, lokasinya ada di Sumatera Barat. Yang ke-17, PLTP Rantau Dedap, lokasinya ada di Sumatera Utara. Sekian, terima kasih. 다음에 또